Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 2 Februari tahun 2020. Saya kembali ke hutan menengok sang kakek dan melihat bor air yang dibuat seminggu yang lalu apakah bisa berfungsi dengan benar atau tidak. Pada sisi yang lain, saya ingin mengekspos situs sumur tua yang ada di sekitar hutan Sinang. Ada 2 sumur tua di sana. Sebelah timur bernama Sumur Santri dan di sebelah barat bernama Sumur Kejayan. Cerita asal mula Sumur Kejayan, saya tidak mendapatkan informasi yang tepat. Tapi kalau dilihat dari kenamaan dan disamakan dengan di Cirebon, mungkin Sumur Kejayan dibuat oleh Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kusangkan ketika mengejar Ki Koang bersama sanak kerabatnya yang tidak mau masuk Islam dan moksa di hutan Sinang. Arti kata Kejayan itu sendiri berarti kesuksesan, dan makna kesuksesan dari seorang wali adalah kebahagiaan di alam abadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Berarti sumur Kejayan itu dibuat untuk bersuci dan berwudu sebelum menghadap Sang Pencipta. Namun setelah saya lihat, ternyata di situ terdapat 3 patung yang dibuat oleh seorang peziarah dan berpesan kepada pengurus tempat itu agar tidak dirusak. Karena 3 patung itu hanya sebagai perlambang, bukan untuk disembah. Patung belalang melambangkan Pangeran Walangsungsang, patung Semar melambangkan Mbah Kusangkan, dan patung harimau melambangkan Prabu Siliwangi. Demikianlah orang yang tidak berpengetahuan, mereka menciptakan Tuhan dengan imajinasinya sendiri. Dia takut dikata musyrik, padahal perbuatan dan pikirannya jelas-jelas musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sumur Kejayan, di sebelah barat hutan angker Sinang. Saya melihat 2 batang rokok di hadapan patung Semar. Oleh karena si Semar ini tangannya diam saja, jadi saya letakkan 2 batang rokok ini di mulutnya supaya dia bisa merokok dengan nikmat. Dan ada beberapa suguhan kue dan buah-buahan yang ada di depannya. Dan ini jelas-jelas musyrik, tapi dia mengelak bahwa ini bukanlah sesembahan, ini hanyalah perlambang saja. Sementara hukum membuat patung adalah haram dan dalilnya adalah dalil nas, baik Al-Quran maupun hadis, secara jelas. Dari Sumur Kejayan saya melihat jalan setapak yang bisa dilalui sepeda motor ke arah hutan Sinang. Karena saat ini musim kemarau, mungkin saya bisa melewati jalan itu agar bisa cepat sampai dan mungkin ada jalan tembus ke arah Sumur Santri. Dan ternyata benar. Ini adalah hutan angker yang terkenal di Desa Loyang, hutan angker Sinang. Saya sampai di Sumur Santri dan saya mencari apakah ada tanda-tanda kemusyrikan di sini. Ternyata tidak ada. Hanya ada musola dan 2 sumur. Beberapa tahun silam saya pernah mendengar cerita dari juru kunci Sumur Santri bahwa sumur itu dibuat oleh 3 orang santri dari Banten.
Mereka berjalan dari Banten menuju Cirebon untuk menimba ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Namun mereka tersesat dan sampailah di tempat itu. Akhirnya mereka membuat pemukiman sementara dan bermunajat atau istikharah agar diberi kemudahan untuk sampai ke Cirebon. Oleh sebab itu peninggalan mereka disebut Sumur Santri. Pada malam Jumat, terutama Jumat Kliwon, tempat ini ramai dikunjungi peziarah dari sekitar sini. Entah apa tujuan mereka datang ke sini. Yang jelas, di sini tidak ada tanda-tanda kemusyrikan yang nyata, kecuali kemusyrikan yang mereka bawa sendiri di dalam hatinya bagi mereka yang musyrik. Itulah ruangan yang ada di dalam Sumur Santri, tempat orang mandi atau mengambil air untuk dibawa pulang. Mangga. Kemudian saya menengok sumur yang ada di sebelahnya. Inilah sumurnya dan begitu jernih hingga saya ingin berwudu untuk mengambil berkah. Lalu pulang dan menikmati alam yang indah. Sekian petualangan kali ini. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan musyrik. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.